Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pertemuan pada kesempatan kali ini kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai? Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah senyawa kompleks. Nah, di pertemuan yang lalu atau pada awal-awal yang lalu bahwa ada yang namanya senyawa biner, yaitu senyawa yang terdiri dari dua unsur saja. Nah, bagaimana dengan senyawa kompleks? Apakah dia dapat diartikan sebagai senyawa yang memiliki unsur lebih dari dua atau bukan? Nah, kita lihat di sini, kita cermati bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan senyawa kompleks itu. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari materi senyawa kompleks yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, sifat, dan tata nama senyawa kompleks. Bahan kajian yang diberikan di sini yaitu yang pertama adalah definisi senyawa kompleks, kemudian sifat senyawa kompleks, dan yang ketiga adalah tata nama senyawa kompleks. Dari yang pertama yaitu definisi senyawa kompleks. Apa itu senyawa kompleks? Yaitu senyawa yang tersusun dari atom logam atau atom pusat yang umumnya adalah logam transisi dengan anion dan ligan yang terikat melalui ikatan koordinasi. Berikut gambaran secara ringkas dari senyawa kompleks, yaitu ada katan logamnya yaitu CO, kemudian ada ligan-ligannya yang terdiri dari 4NH3 dan 2Cl. Dari sini dapat kita tuliskan bahwa komponen senyawa kompleks ada 4, yaitu atom pusat, kemudian ligan, bilangan koordinasi, dan muatan ion kompleks. Atom pusat. Atom pusat merupakan atom atau ion yang mempunyai orbital kosong yang dapat ditempati oleh pasangan elektron dari suatu ligan. Nah, unsur-unsur transisi dapat menjadi atom pusat suatu ion kompleks karena memiliki orbital kosong di subkulit 3D atau 4D. Nah, bisa kita lihat di sini yang dapat berperan sebagai atom pusat adalah unsur-unsur transisi. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur transisi itu ada di golongan 1B sampai dengan 8B. Dan susunannya pada SPU dimulai dari 3B yaitu scandium atau Sc, dilanjutkan dengan Ti atau titanium, V, Cr, dan seterusnya sampai dengan Zn. Kemudian, kalau kita gambarkan konfigurasi elektronnya, scandium atau Sc memiliki nomor atom 21. Apabila dituliskan dalam konfigurasi elektron, maka penjabarannya adalah menjadi Ar, kemudian 4S2 dan 3D1. Dan bila dituliskan dalam diagram orbital, 4S ditempati oleh 2 elektron dan 3D ditempati oleh 1 elektron. Karena 3D yang ditempati oleh 1 elektron itu hanya ada 1, maka dikatakan jumlah pasangan elektron yang tidak berpasangan adalah 1. Demikian juga untuk Ti. Ti yang nomor atomnya 22, apabila dituliskan dalam konfigurasi elektron, maka menjadi Ar, 4S2, dan 3D2. Sehingga apabila dituliskan dalam diagram orbital, 4S ditempati oleh 2 elektron, dan 3D juga 2 elektron, akan tetapi masing-masing 1. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa jumlah elektron yang tidak berpasangan adalah ada 2, yaitu 3D pertama dan 3D yang kedua, dan seterusnya. Kemudian ligan. Ligan adalah molekul netral atau anion yang berikatan dengan atom pusat dengan ikatan kovalen koordinasi atau merupakan basa Lewis yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk berikatan kovalen koordinasi. Atau dapat kita katakan bahwa di dalam ligan terdapat atom donor atau atom yang memiliki pasangan elektron bebas atau atom yang terikat melalui ikatan pi. Nah, melalui atom-atom donor tersebut, ligan mengadakan ikatan kovalen koordinasi dengan atom atau ion pusat yang ada. Berikut gambaran tentang ligan bisa dipelajari bahwa yang pertama ada ligan yang mengandung satu atau lebih pasangan elektron bebas, kemudian ada lagi ligan yang tidak mengandung satu pasangan elektron bebas tapi mengandung elektron pi bonding atau ikatan pi. Nah, kemudian di sini bisa kita bagi lagi bahwa mengandung satu atau lebih pasangan elektron bebas dibagi menjadi 3, yaitu tidak mempunyai orbital kosong untuk menerima elektron dari atom pusat. Seperti contohnya adalah ligan H2O, NH3, dan seterusnya.
Kemudian mempunyai orbital kosong atau orbital isi yang dapat dikosongkan untuk menerima elektron dari atom pusat. Ini ya. Dan yang ketiga adalah dengan penambahan elektron pi yang dapat dilengkapkan ke orbital kosong atom pusat. Ini contohnya seperti OH-, F-, I-. Nah, bergantung pada banyaknya atom donor, ligan digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah ligan monodentat atau 1 atom donor. Yang kedua adalah ligan bidentat, 2 atom donor. Dan yang ketiga adalah ligan polidentat, terdiri dari 2 atom donor. Nah, ini apabila dituliskan, digambarkan seperti ini. Ya. Jadi ligan yang H2O, di sini dia memiliki 1 atom donor. Ini sini hanya 1 saja, yaitu O, kemudian NH3 hanya 1 saja, yaitu N. Kemudian ligan bidentat di sini adalah etilen diamin, sehingga apabila kita lihat di sini NH3 berada di ujung kiri dan ujung kanan, sehingga ada 2 atom donor. Nah, untuk ligan polidentat, misalnya di sini adalah eta. Apabila dilihat pada struktur eta, di sini berarti ada, kalau kita lihat fokuskan pada PB, kemudian mengikat O dan N, berarti ada lebih dari 2 atom donor, atau di sini ada 4 atom donor. Nah, ligan bidentat dan polidentat disebut juga dengan agen pengelap. Berikut daftar ligan dan namanya. Nah, ada ligan yang tidak bermuatan atau netral, contohnya adalah H2O, kemudian NH3, CO, NO, dan etilen diamin. Dan namanya untuk H2O adalah aqua, NH3 adalah amina, dan seterusnya. Kemudian ligan yang bermuatan -1, contohnya adalah F-, Cl-, Br-, I-, OH-. Nah, di sini ada fluoro, Cl- adalah kloro, Br- adalah bromo, I- adalah iodo, OH- adalah hidrokso, dan seterusnya. Nah, ligan yang bermuatan -2, contohnya adalah SO42- atau ion sulfat. Di sini nama ligannya adalah sulfato. Kemudian S2O32- atau ion tiosulfat, nama ligannya adalah tiosulfato. CO32- ion karbonat, nama ligannya adalah karbonato. Kemudian NO2- ion nitrit, nama ligannya adalah nitro. Dan O2- atau ion oksida, nama ligannya adalah okso. Selanjutnya adalah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang terikat secara langsung pada atom pusat atau banyaknya ikatan koordinasi yang terjadi antara atom pusat dan ligan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa apabila ligan yang berikatan merupakan ligan monodentat, jadi penyumbangnya hanya 1, maka bilangan koordinasi akan sama dengan jumlah ligannya. Contoh, di sini rumus molekulnya adalah Ag NH3 2 kali plus ya. Di sini basa Lewis atau ligannya adalah NH3. NH3, kemudian di sini ion pusatnya adalah Ag+, dan atom pendonornya adalah N. Bilangan koordinasinya adalah 2. Dari mana 2? 2 itu menunjukkan jumlah NH3 atau angka di bawahnya NH3 ini. Kemudian ZnCN4 2-. Basa Lewisnya atau ligannya adalah Cn-, dengan ion pusatnya adalah Zn2+, atom donornya adalah C, dan bilangan koordinasinya adalah 4. Dari mana 4? Yaitu di sini ada ZnCN 4 kali. Lah, ini 4 kali ini menunjukkan bilangan koordinasinya. Demikian ya. Muatan ion kompleks. Apabila suatu ion kompleks mengalami reaksi ionisasi, maka dia akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Contohnya di sini adalah ZnNH34 kali SO4. Apabila dia mengalami ionisasi, maka akan tertuliskan ZnNH34 kali 2 plus SO4 2-. Nah, di sini yang berperan sebagai ion kompleks adalah ZnNH34 kali 2 plus. Nah, karena dia bermuatan positif, maka disebut dengan ion kompleks positif atau senyawa kompleks yang di dalamnya terdapat ion kompleks positif. Nah, contoh-contoh yang lain adalah ini bermuatan positif, ada CONH34 kali Cl2+, ada PTNH34 kali 2+, ada CuNH34 kali 2+. Nah, ini semuanya bermuatan positif.
Selanjutnya, apabila senyawa kompleks yang mengalami reaksi ionisasi itu terurai menjadi ion positif dan negatif seperti contoh di bawah ini, yaitu K, Ag, Cn 2 kali terurai menjadi K plus dan AgCN 2 kali min, maka di sini ion kompleksnya adalah AgCN 2 min. Ion kompleks yang memiliki muatan negatif, maka dapat dikatakan bahwa ion kompleks ini adalah ion kompleks negatif atau senyawa kompleks yang memiliki ion kompleks negatif. Contoh yang lainnya adalah NiCN4 kali 2 min, COCN 6 kali 3 min, CrF6 3 min. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ini adalah ion kompleks yang bermuatan negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui senyawa kompleks di sini yang pertama adalah CuH2O4 kali 2+. Nah, karena dia di sini sudah langsung ada muatannya, maka dia adalah ion kompleks. Yang kedua, CONH3 4 kali SO4. Nah, ini senyawa kompleks karena tidak ada muatannya. Kemudian yang ketiga adalah CONH3 5 kali Cl NO3 2 kali. Nah, tentukan yang pertama adalah ligannya, yang kedua adalah bilangan koordinasinya, dan yang ketiga adalah muatan ion pusatnya. Kita selesaikan satu persatu contoh tersebut. Yang pertama adalah ion kompleks CuH2O 4 kali 2+. Dari sini ligannya adalah H2O, sebab seperti yang sudah kita pelajari di depan bahwa ligan adalah yang mengelilingi atom pusat. Mestinya yang jumlahnya banyak, karena di sini Cu-nya ada 1 dan H2O-nya ada 4, maka ligannya adalah H2O. Bilangan koordinasi untuk ligan monodentat, bilangan koordinasinya adalah sejumlah ligannya. Nah, karena di sini H2O-nya berjumlah 4, maka bilangan koordinasinya juga 4. Kemudian untuk menentukan muatan ion pusat atau ion pusatnya, yaitu kita lihat dari masing-masing anggota pada ion kompleks tersebut. Di sini ada Cu dan ada H2O. Cu sebanyak 1 dan H2O sebanyak 4. Maka bisa kita tuliskan 1 kali Cu, 1 ini jumlahnya Cu, ditambah 4 kali H2O. 4 adalah jumlahnya H2O, sama dengan plus 2. Plus 2 tadi adalah muatan dari ion kompleksnya. Sehingga 1 kali Cu sama dengan Cu, dan 4 kali 0 karena tadi di depan bahwa ligan H2O adalah ligan yang tidak bermuatan atau netral, maka di sini dia adalah 0. Berarti Cu plus 4 kali 0 sama dengan plus 2, sehingga Cu sama dengan plus 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa ion pusatnya adalah Cu2+. Nah, selanjutnya yang kedua untuk CuNH3 4 kali SO4. Nah, sebelum kita menentukan muatan ion pusatnya, kita ionisasikan dulu bahwa CuNH3 4 kali SO4 apabila dia diionkan, hasilnya adalah CuNH3 4 kali 2+ ditambah SO4 2 min. Nah, berarti ketemu bahwa ion kompleksnya adalah CuNH4 2+. Sehingga dapat kita katakan bahwa ligannya adalah NH3. Bilangan koordinasinya adalah jumlah NH3, yaitu berapa? 4. Dan muatan ion pusatnya dapat kita tentukan 1 kali Cu ditambah 4 kali NH3 sama dengan plus 2. Sehingga Cu-nya adalah plus 2, sama dengan soal yang pertama tadi. Nah, sekarang bagaimanakah penyelesaian untuk yang nomor 3? Nanti silahkan diskusikan dengan temannya, teman sebangku atau teman sekelompoknya. Yang kedua adalah sifat senyawa kompleks. Saya menggarisbawahi ada 2 sifat senyawa kompleks yang penting. Yang pertama adalah warna dan yang kedua adalah magnetisme, ya. Jadi kita lihat yang pertama dulu yaitu warna. Pada umumnya, senyawa kompleks memiliki warna yang khas tergantung kepada jenis ion logamnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ion logamnya berasal dari ion transisi, ya, logam-logam transisi. Logam-logam transisi itu memiliki warna yang khas dari masing-masing ionnya. Sehingga warna dari senyawa kompleks juga tergantung dari jenis ion logamnya, bisa dari tingkat oksidasinya, dan bisa juga dari ligan-ligan yang terikat. Nah, ternyata ligan itu mempengaruhi warna pada ion kompleks atau senyawa kompleks.
Ini kita lihat contohnya adalah senyawa CuH2O 4 kali, itu berwarna biru muda. Akan tetapi jika dia ditambah dengan amonium dioksida pekat, maka warnanya akan berubah menjadi biru gelap. Nah, ini kenapa sebabnya? Sebabnya karena ligan NH3 masuk menggantikan H2O membentuk ion kompleks yang baru. Karena dia adalah senyawa kompleks yang baru, maka dia memiliki sifat yang baru. Seperti itu ya. Di antaranya adalah perubahan warnanya. Nah, di sini nanti bisa kalian pelajari lebih detail bagaimana warna-warna ini atau keberadaan ligan ini bisa membuat suatu ion kompleks itu berubah warna. Nah, suatu zat akan memiliki warna jika menyerap sebagian dari spektrum cahaya nampak. Ini terjadi ketika energi yang diperlukan untuk menggerakkan elektron dalam senyawa tersebut dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi sama dengan energi dari spektrum sinar tampak. Kalau kita lihat, warna ini tadi terjadi karena adanya eksitasi elektron. Ya, eksitasi elektron di sini. Jadi terjadi pemisahan orbital D dari ion pusat. Jadi seperti ini contohnya. Contohnya Ni itu 3D-nya ya. Di sini 3D-nya karena orbital D itu ada 5 yaitu DXY, DXZ, DZZ, DX kuadrat, Y kuadrat dan DZ kuadrat. Maka ketika dia ini ya, ini pada keadaan dasar di sini 3D-nya 3D8 untuk Ni. Maka ketika dia mengalami eksitasi, dia akan mengalami pemisahan orbital D, akan terpisah menjadi 2, yaitu 3 orbital D dan 2 orbital D. Nah, seperti ini. Nah, besarnya energinya itu besar energi dari spektrum sinar tampak. Maka itulah yang ditangkap oleh mata kita, sehingga senyawa kompleks itu memiliki warna yang khas. Jika suatu objek menyerap seluruh spektrum tampak, ia akan terlihat berwarna hitam. Jadi semua warna dia serap, maka dia akan berwarna hitam. Sebaliknya, dia akan berwarna putih jika tidak ada yang diserap. Nah, berikut beberapa warna dari senyawa kompleks, meskipun dari logam yang sama, akan tetapi memiliki warna yang berbeda karena memiliki bilangan oksidasi yang berbeda, muatan yang berbeda, maka warnanya juga berbeda. Nah, sebetulnya senyawa dari ion kompleks yang memiliki warna ini bisa diterangkan dengan teori medan kristal. Nanti kita akan pelajari bagaimana teori medan kristal. Dan sebelumnya kalian juga bisa mencari referensi tentang teori medan kristal. Selanjutnya sifat yang kedua adalah magnetisme. Sifat kemagnetan ion kompleks merupakan resultan dari momen spin dan momen orbital dari ion atau pusat. Semakin banyak elektron tidak berpasangan dalam suatu orbital, maka sifat kemagnetan ion kompleks akan semakin tinggi. Nah, penentuan sifat kemagnetan suatu senyawa kompleks dapat dilakukan dengan metode Voigt dan metode Evans. Ada dua jenis sifat kemagnetan dari ion kompleks, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Pembentukan ion kompleks paramagnetik disebabkan oleh adanya elektron subkolide yang tidak berpasangan. Jadi seperti pada logam transisi bahwa semakin banyak yang tidak berpasangan, maka sifat kemagnetannya akan semakin kuat. Contoh ion kompleks yang bersifat paramagnetik adalah Fe F6 3- dan Fe Cn6 3-. Nah, pembentukan ion kompleks diamagnetik disebabkan karena semua elektron pada subkolide sudah berpasangan. Contohnya adalah Ag Cn 2 kali min dan Ni Cn 4 kali 2 min. Nah, yang selanjutnya adalah tata nama senyawa kompleks. Mestinya tata nama ini menggunakan aturan UPAC atau UPOC begitu ya. Yang pertama, jika senyawa kompleks bersifat molekuler atau netral, namanya ditulis hanya satu kata saja. Jadi gandeng-gandeng tanpa spasi. Nah, jika bersifat ionik, maka nama kation dipisahkan dan ditulis lebih dulu, kemudian diikuti nama anionnya seperti tata nama garam biasa. Jadi kation dulu, diakhiri dengan nama anionnya, dipisahkan seperti tata nama garam. Yang kedua, nama ligan ditulis lebih dulu dan selanjutnya diikuti nama atom pusatnya. Nah, untuk menyatakan banyaknya ligan diawali dengan awalan di jika ligannya ada 2, tri jika 3, tetra 4, penta 5, heksa dan 6.
Nah, untuk ligan yang rumit, biasanya ligan organik, biasanya memakai awalan bis, tris, tetraktis, dan seterusnya. Jika ligannya lebih dari satu macam, biasanya ditulis menurut urutan alfabet dari ligan, tidak termasuk awalannya. Ligan negatif berakhiran O bagi nama kelompok aslinya yang berakhiran at ataupun it, dan akhiran O atau ido sebagai ganti akhiran aida dari nama asli kelompoknya. Sedangkan ligan netral sesuai nama molekulnya, kecuali ligan-ligan khusus seperti H2O aqua, NH3 amina, CO karbonil, NO nitrosil. Nama atom pusat selalu diikuti langsung tanpa spasi dengan tingkat oksidasi yang ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung kecil. Nah, yang keenam, jika ion kompleks berupa anion, nama atom pusat diambil dari nama latinnya dengan akhiran at sebagai tambahan atau pengganti akhiran atau ium. Tetapi jika ion kompleks berupa kation atau kompleks netral, maka atom pusat sama dengan nama unsurnya. Contoh, di sini ada Ag, NH3 2 kali Cl. Di sini kalau kita ionisasi, maka hasilnya adalah Ag, NH3 2 kali plus, dan Cl min. Maka ion pusatnya adalah Ag plus dan ligannya adalah NH3. Sehingga nama dari senyawa kompleks atau senyawa koordinasi ini adalah diamin. Di itu 2. Siapa yang 2? NH3. NH3 tadi amina, diamin, perak. Ada Romawi 1. Romawi 1 di sini menggambarkan muatan dari perak yaitu Ag plus atau muatannya 1. Sehingga namanya adalah diamin, 2 amin, perak muatannya 1, diakhiri dengan klorida. Klorida tadi adalah nama dari anionnya atau Cl min. Kemudian yang kedua adalah K, AgCN 2 kali. Apabila dia diionisasi, hasilnya adalah K plus dan AgCN 2 kali min. Nah, ion pusat itu di ion kompleksnya, di sini adalah Ag plus dan ligannya adalah Cn min. Sehingga namanya adalah kationnya dulu, yaitu kalium. Kemudian disiano. Dari mana di itu Cn-nya ada 2. Siano itu adalah nama Cn-nya, tadi siano. Di disiano, sianonya ada 2. Argentat, dari kata argentum untuk perak Ag. Ag itu adalah perak, nama latinnya adalah argentum. Di sini diganti menjadi argentat. Kenapa tat? Karena dia bermuatan negatif. Ion kompleksnya bermuatan negatif. Ya, meskipun ion kompleksnya bermuatan negatif, tapi ion pusatnya tetap bermuatan positif, yaitu positif 1 untuk Ag-nya. Selanjutnya adalah Zn NH3 4 kali SO4. Apabila dia diionisasi, hasilnya adalah Zn NH3 4 kali 2 plus dan SO4 2 min sebagai anion. Sehingga kita lihat ion pusatnya adalah ion positif ya, sehingga di sini adalah Zn2 plus dan ligannya adalah NH3. Berapa jumlah NH3-nya? Ada 4, maka dia adalah tetra. Tetraamin diringkas menjadi tetramin. Tetramin, sengnya ada 2, sengnya muatannya 2 maksudnya. Zinc, Zn bermuatan 2, Zn2 plus, diakhiri dengan anionnya yaitu sulfat. Nah, demikian bisa dipelajari untuk senyawa yang lainnya. Silahkan mencari referensi-referensi terkait dengan tata nama senyawa kompleks. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman saudara, silahkan berdiskusi dan mengerjakan soal di tautan berikut. Silahkan di-copy linknya dan dibuka, maka di situ ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Diskusikan dengan kelompok kalian dan kirimkan ke email saya. Ya. Demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang harus didiskusikan, silahkan saya tunggu untuk bisa kirim ke email saya. Dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.